Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang cerah ini saya akan membahas tentang spool pada kelistrikan motor DC ya. Ini spool milik motor TVS, tidak salah Thunder ya. Semua motor pasti memiliki sumber arus kelistrikan atau sistem kelistrikan. Apabila terjadi masalah pada sistemnya, maka motor akan bermasalah di arus kelistrikannya. Salah satu sumber kelistrikan motor adalah spool. Dan apabila spool ini rusak, maka motor itu akan bermasalah dan akan berimbas pada kelistrikan yang berkaitan. Sedangkan motor ataupun spool motor merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem kelistrikan motor sebagai penyedia arus AC yang nantinya akan dirubah oleh kiprok sebagai arus DC untuk jenis pengapian sistem DC. Beda dengan tipe motor yang menggunakan sistem AC ya. Oleh karena itu, sebagai pengendara motor harus memahami dan dapat mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri spool yang rusak atau bermasalah. Ada beberapa hal yang membuat spool jadi rusak atau bermasalah. Sedangkan ciri-ciri spool yang motor yang rusak itu dapat kita ketahui dengan mudah, karena bila terjadi kerusakan pada spool, efeknya dapat kita rasakan secara langsung saat motor kendarai. Spool rusak ini bisa diperbaiki ya, dengan cara membuka bagian fisik, dilepas, kemudian dilakukan gulung ulang menggunakan kabel yang sesuai dengan spesifikasi motor tersebut ya. Ini ada beberapa penyebab daripada spool yang rusak. Spool rusak ini biasanya mempunyai ciri-ciri atau penyebab. Sedangkan ciri-ciri daripada spool rusak itu biasanya lampu redup hingga motor tidak bisa menyala. Pada sistem karburator, kalau sistem daripada pengisiannya ini bermasalah, tapi sistem AC itu masih bisa didorong, motor masih bisa hidup. Tapi kalau jenis motor yang menggunakan sistem DC, itu pengapian itu akan terhenti, akan bermasalah. Soalnya sistem daripada pengisian motor DC itu didukung oleh spool. Bila ini rusak, motor DC juga akan bermasalah pada performanya. Tapi untuk motor-motor jenis tipe injeksi ini, spool ini sangat berperan aktif sekali ya. Soalnya bila ini rusak, semua kelistrikan juga tidak akan hidup. Pasokan yang menuju ke aki ini juga akan berfungsi, sehingga aki ngedrop tidak bisa diisi karena adanya gangguan pada sistem kelistrikan yang ada di spool ini. Jadi motor-motor yang menggunakan sistem injeksi itu harus sebagai motor yang tidak menggunakan engkol ya. Itu berarti harus didorong. Itu sangat menyulitkan sekali bila spool ini rusak. Jadi perawatan untuk spool ini sangat penting, karena di motor injeksi ini kebanyakannya rusaknya spool ini di sini adanya oli, debu oli bercampur jadi satu, sehingga menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah, sehingga sistem daripada pasokan spool itu tidak stabil, sehingga motor tidak bisa dihidupkan, pengisian drop dan motor mati total. Yang kedua adalah penyebab daripada spool ini rusak itu adanya kekurangan oli ya. Oli mesin itu sebagai pendingin untuk tipe motor yang basah, karena oli ada di sekeliling motor ini ya, di sekeliling spool ini akan membuat pendinginan secara otomatis pada spool. Bila oli itu berkurang, otomatis pendinginannya juga akan berkurang, sehingga menimbulkan panas yang berlebih. Itu kalau di motor menggunakan tipe spool yang basah ya, seperti di motor series itu, di jenis Grand, Mega Pro, dan Smash dan lain sebagainya yang menggunakan sistem spool basah. Oleh karena itu, usahakan oli harus selalu tercukupi, karena bila tidak tercukupi, panas mesin akan berlebih sehingga mengimbas pada spool ini yang sempat rusak, sehingga daya arus itu akan berkurang, menyebabkan aki itu tidak terisi dengan maksimal, sehingga motor bisa bermasalah, mati-matian dan berbet. Spool kotor, yang selanjutnya adalah spool kotor. Spool kotor juga bisa berpengaruh sekali terhadap penyebab daripada spool ini rusak ya. Untuk tipe-tipe spool kering ini, untuk jenis-jenis yang tipe kering ya, sebabkan adanya kotoran yang menempel di area spool, karena ada penempelan debu di spool, akibatnya kurang perawatan atau disebabkan oleh celup as yang bocor, sehingga kelistrikan itu akan terganggu karena adanya kotoran yang menumpuk, lama-kelamaan jadi berkarat karena ada air yang bercampur dengan debu. Kebanyakan kasus ini
terjadi pada jenis motor matic yang menggunakan spool tipe kering, sehingga pengisian jadi terhambat karena adanya kotoran yang ada di bagian sekeliling spool ini, adanya debu dan adanya oli ya, sehingga menjadi satu, menjadi menghambat daripada sinyal arus yang menuju ke aki. Yang keempat adalah ciri-cirinya adalah aki menjadi sering lemah atau aki merasa lemah. Ini dikarenakan karena kinerja aki menjadi terganggu karena pengisian yang merosot. Ini akan berakibat sangat fatal bagi motor matic. Bila aki tidak dapat arus karena pengisian yang gagal akibat spool yang rusak, motor tidak bisa distarter. Apalagi ada beberapa motor yang sekarang menggunakan engkol dan tidak menggunakan engkol, sehingga sangat sulit sekali bila akinya terisi penuh. Itu siap-siap saja mendorong bila ini terjadi kerusakan untuk jenis motor yang tidak menggunakan engkol. Ya, ciri-ciri selanjutnya adalah kelistrikan itu hangus ya. Hangusnya ini bisa dilihat secara fisik. Ini dilepas dari baknya, dibuka. Setelah itu dicek bagian lilitan ini. Ini di sini biasanya kalau memang ini sudah rusak, ini akan terlihat seperti hangus terbakar. Ada sebagian yang terbakar di bagian panelnya. Panel ini ya, biasanya ada di sambungan di bagian sini yang mendapat kabel ini. Ini ada bagian yang ada di sini, ada di sini, ada di sini. Seperti itu. Jadi kerusakan spool ini bisa dilihat secara fisik. Bisa juga menggunakan alat. Kalau menggunakan alat, menggunakan APO, apakah spool ini konslet atau tidak. Untuk pengecekan spool yang rusak ataupun tidak, menggunakan APO akan saya videokan kembali nanti. Secara khusus ya, cara mengecek daripada spool. Tanpa membongkar ataupun tanpa melihat dari kondisi fisik. Yang berikutnya adalah penggunaan lampu variasi ya. Lampu variasi itu sangat berpengaruh sekali terhadap spool ini. Karena spool ini sudah diatur oleh pabrikan untuk kemampuan untuk mengirim tegangan ataupun mengirim arus itu sudah dibatasi ya, sudah terbatas. Sehingga bila dilakukan suatu penambahan lampu variasi ya, itu akan membuat atau menambah beban yang berlebihan, sehingga pengisian motor dari spool dari aki itu akan merasa berat sekali ya, karena adanya beban yang ditambahi, sehingga membuat kinerja dari spool itu menjadi tidak seimbang, sehingga spool jadi terbakar dan akibatnya aki tidak bisa menerima beban yang berat dan akhirnya motor menjadi bermasalah dan kelistrikannya akan mati total semua. Jadi sangat berhati-hati sekali bila mau memasang daripada lampu-lampu variasi hanya karena gaya ya, karena ingin tampil beda, tapi akan merusak hal-hal yang lain sehingga akan merugikan kita sendiri. Jadi seperti itu ya, semoga bermanfaat. Apa penyebab daripada spool ini rusak, gejala spool rusak dan tanda-tanda spool ini rusak? Saya akhiri itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.